Penelitian agresi. Menurut Berkowitz tahun 1993, ia menyatakan bahwa agresi merupakan tindakan melukai yang disengaja oleh seseorang atau institusi terhadap orang lain yang sejatinya disengajai. Pemicu yang umum dari agresi adalah ketika seseorang mengalami satu kondisi emosi tertentu yang sering terlihat adalah emosi marah. Perasaan marah berlanjut pada keinginan untuk melampiaskannya dalam satu bentuk tertentu pada objek tertentu. Yang berikut adalah perspektif agresi. Nah, perspektif agresi sendiri dibagi atas beberapa bagian, yaitu perspektif biologis. Perspektif biologis sendiri juga ini dibagi atas bebagian lagi, yaitu yang pertama hormon. Salah satu faktor dalam dimensi biologis manusia adalah hormon. Hal yang sering diketahui adalah peran hormon androgen dan testosteron. Secara kebetulan, kedua hormon ini terdapat pada lelaki. Beberapa penelitian dengan tema kedua hormon tadi menunjukkan hubungannya dengan kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Bott pada tahun 1993 menunjukkan adanya hubungan testosteron dan tingkah laku menyimpang pada remaja Amerika Serikat. Yang kedua adalah otak. Bagian dari otak yang disebut hipotalamus terkait dengan tingkah laku agresif. Hipotalamus adalah bagian kecil dari otak yang terletak di bawah otak, berfungsi untuk menjaga homeostatis serta membentuk dan mengatur tingkah laku vital seperti makan, minum, dan hasrat seksual. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert dan kawan-kawan pada tahun 1993 menemukan bahwa tumor yang tumbuh di bagian hipotalamus memicu munculnya tingkah laku agresif. Hal yang juga menarik adalah hasil penelitian pada sekelompok pembunuh dari baik laki-laki maupun perempuan. Melalui pemindaian otak mengungkap adanya aktivitas yang tinggi pada bagian kanan amigdala dan bagian hipotalamus. Perspektif yang kedua yaitu perspektif psikodinamika. Freud sebagai salah satu tokoh psikoanalisis melihat bahwa sejatinya manusia mempunyai dua insting dasar. Yang pertama yaitu insting hidup atau eros, dan yang kedua adalah insting mati atau death instinct. Insting mati ini yang membawa manusia pada dorongan agresif. Oleh karena insting ini adalah bawaan dan bagian dari kepribadian, maka tampaknya ada peluang untuk mengatasinya. Usaha ini yang kemudian disebut pengalihan atau displacing. Yang ketiga adalah perspektif pembelajaran. Dari pembelajaran klasik sampai pembelajaran kognitif. Nah, tidak selamanya keinginan kita dapat terpenuhi. Tidak tercapainya keinginan menimbulkan perasaan tidak nyaman yang kemudian terwujud menjadi frustasi. Pada umumnya, kondisi frustasi menimbulkan kemarahan yang kemudian mengejawantah menjadi tingkah laku agresif. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh John Dollard dan Neil Miller dari Universitas Yale. Hasil penelitian inilah yang kemudian mengemukakan teori frustasi agresi. Teori belajar sosial dari Bandura juga dapat menjelaskan bagaimana agresivitas sebagai tingkah laku sosial yang dipelajari. Salah satu dari pemahamannya adalah tingkah laku agresi merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang rumit. Oleh karena itu, membutuhkan pembelajaran, artinya bahwa agresivitas tidaklah alami. Juga pernah diajukan oleh Margaret Mead pada tahun 1999 yang melihat bahwa peperangan sebagai salah satu agresivitas adalah dipelajari. Penelitian klasik tentang tingkah laku
agresi yang dipelajari adalah penelitian boneka Bobo. Dalam perkembangannya, belajar agresi melalui model tidak hanya yang langsung di mata penontonnya. Melalui media massa, hal ini bisa dilakukannya, misalnya melalui media televisi. Tayangan-tayangan yang penuh dengan kekerasan tampaknya menjadi salah satu hal yang memicu agresivitas. Salah satu penelitian di Indonesia terhadap 150 pelajar SLTA yang dilakukan oleh Widya Astuti 1996 terungkap bahwa jenis film tertentu memperlihatkan efek yang signifikan terhadap agresivitas penonton. Karena itu, peran orang tua juga penting dalam terbentuknya tingkah laku agresi pada anak, khususnya remaja. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Badingah pada tahun 1993. Temuannya mengungkap terdapat kaitan antara pola asuh, tingkah laku agresif orang tua, dan kegemaran remaja menonton film keras dengan tingkah laku remaja. Yang berikut adalah penyebab agresi pada manusia. Penyebab agresi pada manusia sendiri dibagi juga atas beberapa bagian. Yang pertama adalah sosial. Frustasi, terhambatnya atau tercegahnya upaya mencapai tujuan keras menjadi penyebab agresi. Ketika seorang calon legislator atau caleg gagal, ia akan merasa sedih, marah, dan bahkan depresi. Dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan ia akan menjadi frustasi dan mengambil tindakan-tindakan yang bernuansa agresi seperti penyerangan terhadap orang lain. Kondisi ini menjadi mungkin dengan pemikiran bahwa agresi yang dilakukan caleg tadi dapat mengurangi emosi marah yang ia alami. Agresi tidak selalu muncul karena frustasi. Manusia misalnya, petinju dan tentara dapat melakukan agresi karena alasan lain. Namun, frustasi dapat menimbulkan agresi jika penyebab frustasi dianggap tidak sah atau tidak dibenarkan. Provokasi verbal atau fisik adalah salah satu penyebab agresi. Contohnya adalah kasus Zidan. Manusia cenderung untuk membalas dengan derajat agresi yang sama atau sedikit lebih tinggi daripada yang diterima atau balas dendam. Menyepelekan dan merendahkan sebagai ekspresi sikap arogan atau sombong adalah prediktor yang kuat bagi munculnya agresi. Rangsangan memuncak, pengaruh media masuk melalui desentisasi. Kasus penandukan Zidan di lapangan hijau terhadap Materazzi, pemain Italia, dalam penelitian lebih lanjut atas gerakan tubuh dan gerakan bibir Materazzi terindikasi bahwa ia memprovokasi Zidan dan ia berhasil. Faktor sosial lainnya adalah alkohol. Kebanyakan hasil penelitian yang terkait dengan konsumsi alkohol menunjukkan kenaikan agresivitas. Penelitian atas kriminalitas di 14 negara menemukan pola bahwa tingkah laku kriminal dilakukan oleh pelaku saat menegak alkohol. Di Indonesia terlihat hal yang kurang lebih sama. Kawasan timur Indonesia mencatat lebih banyak angka kekerasan. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Madianum pada tahun 2003 di Manado, terungkap beberapa hal menarik terkait dengan konsumsi minuman keras pada masyarakat ekonomi mampu atau ekonomi menengah. Tempat yang dipilih untuk meminum minuman keras adalah bar dan kafe. Sementara bagi kelompok masyarakat ekonomi rendah, mereka meminum minuman keras yang bercap tikus dan kesegaran yang kandungan alkoholnya lebih dari 50% pada kios-kios di lorong jalan. Dampak dari minuman keras terhadap tiga golongan masyarakat ini juga berbeda. Kedua kelompok masyarakat ekonomi atas dan menengah
setelah minum tidak melakukan kekerasan. Sebaliknya, peminum dari kelompok ekonomi bawah, mereka malah melakukan tindakan kekerasan seperti menghadang mobil yang sedang melaju, memalak, melempari rumah orang lain dengan batu, dan sebagainya. Aktivitas ini dilakukan bersama-sama, tidaklah sendirian. Aktivitas komunal ini dampaknya sinambung dengan kebudayaan masyarakat yang senang kumpul-kumpul. Penyebab yang kedua adalah personal. Pola tingkah laku berdasar kepribadian. Orang dengan pola tingkah laku tipe A cenderung lebih agresif daripada orang dengan tipe B. Tipe A identik dengan karakter terburu-buru dan kompetitif. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang dengan tipe B adalah bersikap sabar, kooperatif, non-kompetisi, dan non-agresif. Orang dengan tipe A cenderung lebih melakukan hostile aggression. Hostile aggression sendiri diartikan sebagai agresi yang bertujuan untuk melukai atau menyakiti korban. Di sisi lain, orang dengan tipe kepribadian B cenderung lebih melakukan instrumental aggression atau tingkah laku agresif yang dilakukan karena ada tujuan yang utama dan tidak ditujukan untuk melukai atau menyakiti korban. Yang ketiga adalah kebudayaan. Ketika kita menyadari bahwa lingkungan juga berperan terhadap tingkah laku, maka tidak heran jika muncul ide bahwa salah satu penyebab agresi adalah faktor kebudayaan. Beberapa ahli dari berbagai bidang ilmu seperti antropologi dan psikologi, seperti Segal, Dasen, Berry, dan Portinga pada tahun 1999 menengarai faktor kebudayaan terhadap agresi. Lingkungan geografis seperti pantai atau pesisir menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas satu kelompok. Sebagai contoh, sejarah mencatat masyarakat Sparta yang hidup di sekitar Yunani sekitar tahun 750 sampai 480 sebelum Masehi memberlakukan hidup keras kepada anak-anak, khususnya lelaki, sebagai upaya bertahan hidup. Salah satu kisah mereka difilmkan dengan judul 300. Salah satu contoh lain adalah perang antar suku yang dilakukan oleh suku Yanomamo. Dalam penelitian di Amerika Serikat diketahui bahwa masyarakat di bagian selatan Amerika Serikat mempunyai agresivitas lebih tinggi. Hal ini diketahui melalui angka pembunuhan yang tinggi. Orang berkata, cuaca yang cerah juga membuat hati cerah. Tampaknya ide itu tidak berlebihan. Penelitian terkait dengan cuaca dan tingkah laku menyebutkan bahwa ketidaknyamanan akibat panas menyebabkan kerusuhan dan bentuk-bentuk konflik. Sudah sejak lama kita mendengar orang berkata, kondisi cuaca yang panas lebih sering memunculkan aksi agresif. Hal yang paling sering muncul ketika udara panas adalah timbulnya rasa tidak nyaman yang berujung pada meningkatnya agresi sosial. Penelitian di Amerika Serikat yang memiliki 4 musim menunjukkan bahwa pada suhu 28,33 sampai 29,44 derajat Celcius memunculkan peningkatan tingkah laku penyerangan, perampokan, kekerasan kolektif, dan pemerkosaan. Dalam konteks global, Hitler senantiasa memulai pertempuran saat musim panas. Yang kelima adalah sumber daya. Manusia senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu pendukung utama kehidupan manusia adalah dukungan daya alam. Daya dukung alam terhadap kebutuhan manusia tak selamanya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memenuhi
dengan tawar-menawar. Jika tidak tercapai kata sepakat, maka akan terbuka dua kemungkinan besar. Pertama, mencari sumber pemenuhan kebutuhan lain. Kedua, mengambil paksa dari pihak yang memilikinya. Amerika Serikat yang haus akan sumber daya telah mempraktikkan hal ini. Dunia tak bisa menghentikan agresi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Walau beragam alasan sudah disampaikan kepada masyarakat dunia, tapi tujuan untuk menguasai minyak di Irak tak pelak lagi rasanya. Kejadian ini terlihat pada sejarah peradaban manusia. Bangsa Uma dan Lagash yang hidup pada masa Sumeria kuno sekitar 4500 sebelum Masehi. Mereka berperang demi air dan lumpur yang merupakan sumber daya yang berharga saat itu. Penguasaan benua Amerika oleh bangsa Eropa juga dikaitkan dengan sumber daya yang ada di sana, yakni emas. Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain di benua Asia juga mengalami hal yang sama ketika berhadapan dengan para pedagang asing atau Eropa pada abad ke-16 sampai ke-20. Saat itu, bangsa-bangsa Asia dilirik oleh bangsa Eropa karena rempah-rempahnya dan mereka membutuhkannya, khususnya Belanda. Sumber daya lainnya adalah letak daerah yang strategis untuk perdagangan yang juga sering memunculkan perselisihan hingga peperangan. Untuk itu, tampaknya usaha-usaha untuk melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dan persiapan untuk kompromi adalah hal yang wajar bagi para pemilik sumber daya alam. Yang keenam adalah media massa. Menurut Ade E. Mardiana, tayangan dari televisi berpotensi besar diimitasi oleh pemirsanya. Hal yang dinyatakan oleh Mardiana tampak tidak terlalu mengherankan, mengingat hasil penelitian klasik Bandura tentang modeling kekerasan oleh anak-anak. Khusus untuk media massa televisi yang merupakan media tontonan dan secara alami mempunyai kesempatan lebih bagi pemirsanya untuk mengamati apa yang disampaikan secara jelas. Oleh karena itu, kemudian dilakukan penelitian tentang hubungan kekerasan dan televisi dengan mengajukan hipotesis mengamati kekerasan akan meningkatkan agresivitas. Beberapa penelitian tentang televisi dan kekerasan telah banyak dilakukan baik di luar maupun di dalam negeri. Secara teoretis, penjelasan dari kajian ini adalah teori belajar sosial. Banyaknya faktor yang bisa menimbulkan agresi pada akhirnya membutuhkan kerangka pikir proses dari agresi yang berupa model. Hal yang perlu diingat bahwa kondisi sesaat yang merupakan perwujudan dari afeksi, kognisi, dan keterangsangan memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan agresif atau tidak. Kemudian, perwujudan dari setiap keputusan berbeda penerapannya dalam interaksi sosial, dan ini merupakan bagian yang penting. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan menimbulkan aksi yang dapat memicu siklus dari agresi yang berkepanjangan. Yang berikutnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kekerasan tidak melulu dari diri kita. Kejadian yang umum terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan KDRT. Korban dari KDRT paling umum adalah istri dan anak-anak, sementara pelaku yang paling umum adalah suami atau ayah. Sebuah kasus KDRT yang terkenal adalah kasus Ari Hanggara, bocah lelaki yang tewas di tahun 1984 oleh ayah kandungnya sendiri. Adapun latar belakang dari kejadian itu adalah perceraian dan masalah ekonomi. Kasus ini dapat dikatakan nyaris tak terdeteksi. Oleh karena itu, ketika menyeruak di masyarakat, dianggap sebagai kasus KDRT pertama yang masuk media. Anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan karena kondisi sosialnya dalam masyarakat. Mereka amat tergantung pada perlindungan orang tua.
jika kasus-kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh kerabat dekatnya. Menurut Freddy 2005, dalam Martlin 2008, kekerasan seksual terhadap anak-anak umumnya dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetangganya, dan pengasuhnya. Dalam kasus berlatar belakangkan kemiskinan, anak juga menjadi korban seperti Ari Hanggara. Mereka dieksploitasi untuk menjaga ekonomi keluarga. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika pemerintah membuat berbagai bantuan, mulai dari hukum, sarana pendidikan, dan rumah-rumah singgah untuk anak jalanan. Kasus tewasnya Ari Hanggara, anak yang tewas akibat kekerasan rumah tangga oleh ayahnya. Kasus KDRT pertama Indonesia yang mencuat di media massa. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan setidaknya dibagi menjadi 3 golongan menurut Margaretha W. Martlin pada tahun 2008. 3 golongan itu adalah pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pemerkosaan. KDRT pada perempuan menurut penelitian Komnas Perempuan, yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat, menemukan hasil yang sangat memprihatinkan. Selama 2001 hingga 2004, terjadi 14.020 kekerasan terhadap perempuan. Data ini terungkap dari 28 provinsi di seluruh Indonesia melalui beragam institusinya, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, ruang pelayanan khusus kepolisian, rumah sakit, dan kejaksaan tinggi. Secara khusus, dampak kekerasan pada istri telah diteliti, dan menurut penelitian, setidaknya terdapat 4 aspek akibat KDRT, yaitu aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, aspek fisik. Para istri akan mengalami memar, gatal-gatal, kulit panas, dan terjadi perubahan pada pola menstruasi, serta enggan melakukan hubungan seksual. Yang kedua, pada aspek psikologis, berupa perasaan ketakutan, muncul gejala depresi, merasa tidak berdaya, dan kehilangan harapan untuk mempertahankan pernikahannya. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu timbul perasaan malu terhadap orang lain dan terbatasnya interaksi dengan orang lain. Keempat, aspek ekonominya adalah korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan fisik dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan suami jarang memberikan nafkah. Tak jarang korban harus meminta bantuan ekonomi dari keluarga, khususnya orang tua. Untuk melindungi para korban KDRT, khususnya perempuan, perlu dibuat perangkat perlindungan yang jelas. Tak hanya sekedar jelas, tetapi diterapkan dalam kerangka pikir hukum dan kebudayaan. Mengatasi agresi. Dari pembahasan tentang agresi ini, terlihat betapa rumitnya faktor-faktor penyebabnya. Akan tetapi, sebagai manusia, peluang untuk mengendalikan agresi tetaplah ada. Hal ini mungkin karena manusia memiliki fungsi-fungsi kognisi yang lebih baik dari hewan, yang ternyata dalam batas-batas tertentu juga bisa mengendalikan agresivitasnya. Beberapa di antara cara mengatasinya akan kita bicarakan pada bagian-bagian berikut. Yang pertama, pengamatan tingkah laku yang baik. Keterpaparan seseorang dari agresivitas melalui televisi telah dibahas di atas. Bagaimana jika cara ini dipraktikkan pula pada tingkah laku non-agresi? Kita bisa lebih banyak menampilkan teladan-teladan yang baik. Hal ini dapat diterapkan dengan membuat acara-acara di televisi yang memberikan gambaran kegiatan non-agresi. Acara-acara yang menimbulkan semangat menolong atau yang minim kekerasan dapat dipertimbangkan. Beberapa acara lokal dan impor yang bisa dikategorikan dalam acara minim kekerasan antara lain Jalan Sesama yang mirip dengan Sesama Street, Teletubbies, Laptop Sunyi, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh tontonan Indonesia yang baik. Pemilihan Yang kedua, hukuman.
Sejarah manusia mencatat hukuman sebagai cara penanganan atas agresivitas. Hal ini bisa dilihat dari agresivitas yang dilakukan individu hingga yang dilakukan oleh institusi atau bahkan negara. Pada individu, para pelaku kekerasan seperti pemerkosaan dan pembunuhan akan dihukum penjara atau hukuman mati. Negara agresor seperti Jepang saat menganeksasi Cina tahun 1930-an diberi sanksi oleh Liga Bangsa-Bangsa, namun tetap saja agresivitas muncul. Hal yang paling penting dalam penggunaan hukuman adalah hukuman harus jelas dan sesegera mungkin mengikuti agresivitas yang dilakukan. Yang kedua, hukuman harus amat keras sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan oleh pelaku. Katarsis yang ketiga. Seseorang perlu mereduksi dorongan agresinya. Ibarat ketel uap yang amat panas, maka dibutuhkan saluran untuk mendinginkan ketel tadi. Freud menyebutnya sebagai katarsis. Juga disebut sebagai hipotesis katarsis, yakni upaya untuk menurunkan rasa marah dan kebencian dengan cara yang lebih aman, sehingga mengurangi bentuk agresivitas yang sekiranya akan muncul. Umumnya katarsis berupa kegiatan fisik yang menguras tenaga. Ketika fisik lelah diperkirakan, tingkah laku agresif akan menurun. Yang terakhir, kognitif. Bisa dibayangkan ketika seseorang berbuat kesalahan pada orang lain, maka tak hayal lagi orang yang dizalimi akan marah. Namun bagaimana jika ternyata orang yang dizalimi tadi ternyata memaafkan si pembuat kesalahan? Hal ini menjadi mungkin ketika kognisi orang yang dizalimi tadi diisi dengan informasi bahwa perlunya memaafkan orang yang menzalimi. Memaafkan tentunya dengan rasa tulus dan ikhlas bahwa dirinya tidak merugi. Hal ini bisa mengurangi agresivitas, setidaknya agresivitas yang tampak.